Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ibadah pada pagi hari ini, mari kita akan sejenak mengambil saat teduh. Ya, Bapak Ibu, saya mengundang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Mari kita agungkan Allah kita. Mari kita bermazmur dan mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Tuhanku,
Marilah kita menengadahkan hati kita kepada Tuhan dan menyerahkan ibadah ini kepadanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam setiap detik kehidupan kami. Tuhan Yesus, betapa mulianya Engkau, betapa besar kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini kami mau merendahkan hati, memohon ampun atas segala dosa, kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat ya Tuhan. Mohon Tuhan sucikan hati kami dan seluruh hidup kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan, boleh Engkau pimpin untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami setiap umat-Mu yang hari ini hadir dalam ibadah ini ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu yang akan memimpin liturgi, dan juga para singer, pemain musik, dan juga seluruh hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini, biarlah kami boleh merasakan kasih dan sukacita serta suasana surga mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan buka Alkitab kita, Nats Pembimbing terambil dari Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Ya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku.
Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Untuk itu mari kita akan bersuka cita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
doa Tuhan kita? Ya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Hukum kasih terambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Sudah mendapatkannya Bapak Ibu? Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Puji Tuhan, kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Namun sebagai anak Tuhan, terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Tapi kita tetap bersyukur bahwa kasih Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Seperti yang kau ingini. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana, Bukan dengan barang fana
Mari kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang maha kasih dan maha benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal untuk selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Allah kami, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat 46. Sudah menemukannya Bapak Ibu? Ya. Kita akan kembali baca bersama-sama Matius pasal yang kelima ayat yang ke 43 sampai dengan 46. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jemaat Tuhan. Kami persilakan. Ya, salam untuk kita semua. Sini saya akan mempersembahkan sebuah pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya pujian ini boleh menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ada tapinya juga. Saya sendiri kurang memahami lagu ini, tapi saya suka mendengarkannya dan ingin mempersembahkan untuk kita semua. Kiranya persembahan ini memberkati kita semua. Monggo Pak Ismet.
Opo siro nandang susah nganti ora bisa ngguyu, abot temen tanggunganmu. Esok wengi lek kau pikir nganti ora bisa turu, nang sira rasane ngeluh. Ayo sowan marang Gusti, Gusti mesti mitulungi, ngudarake tanggunganmu. Bunga-bunga cahayamu, waktu Gusti berkahi, paring tentrem nang atimu. Rahayu wong kang pracaya mring Gusti, mesti kepenak uripe, kepenak uripe. Ora bakalan nandang susah atine, selawase Gusti tansah berkahi. Rahayu wong kang pracaya mring Gusti, mesti kepenak uripe, kepenak uripe. Ora bakalan nandang susah atine, selawase Gusti tansah berkahi. Ada Bapak Ibu ya saudaraku yang terkasih, yang mengenal, yang tahu lagu ini boleh? Ya. Opo siro nandang susah nganti ora bisa guyu, abot teman tanggunganmu. Esok wengi lek kok pikir nganti ora bisa turu, nang sira rasane ngeluh. Ayo sowan marang Gusti, mesti bisa mitulungi, ngudarake tanggunganmu. Rahayu wong kang pracaya mring Gusti, mesti kepenak uripe, kepenak uripe. Ora bakalan nandang susah atine, selawase Gusti tansah berkahi. Rahayu wong kang pracaya mring Gusti, mesti kepenak uripe, kepenak uripe. Ora bakalan nandang susah atine, selawase Gusti tansah berkahi. Ora bakalan nandang susah atine, selawase Gusti tansah berkahi. Setunggal malih Pak Ismet. Ora bakalan nandang susah atine, selawase Gusti Yesus berkahi. Amin puji Gusti. Ya, terima kasih Pak Kandus. Lagu yang begitu panjang tapi nggak kesleo ya Pak, luar biasa. Ya, Bapak Ibu tahu artinya? Tahu ya? Ya, yang dari Indonesia bagian barat sana mungkin agak susah nggak ngerti ya Pak. Ya, jadi pujian itu mengatakan kalau hidup kita susah sampai nggak bisa tertawa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dalam kondisi yang seperti itu, saking susahnya nggak bisa tertawa. Terus kemudian memikir kehidupan ini yang begitu berat sampai nggak bisa tidur. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberkati kita. Amin.
Ya, karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, Kaulah harapan. Mari kita berjalan dalam kasih Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya singer saja yang akan naikkan pujian ini, bukan dengan kekuatanku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bukan dengan Mari kita renungkan dalam hidup kita bahwa kita tidak dapat berjalan tanpa penyertaan dapat Tuhan. jalani hidupku Karena hanya Tuhanlah sumber harapan dalam hidup kita. tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu Hanya Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita, Bapak Ibu. Engkaulah kuatku yang menopangku. Bersama-sama ku pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku hidupku. pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Ku hidupku. pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama dengan umat-Mu di POGBM ini mengucap syukur kepada Engkau
atas segala kebaikan berkat anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ketika kami di dalam keadaan lemah, putus asa, banyak masalah pergumulan, sakit, dan juga sehat, dalam segala keadaan kami lewati, dan kami memperoleh kekuatan, semuanya ini adalah karena anugerah-Mu. Karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, kami semua mengucap syukur dan terima kasih. Pada pagi hari ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami mengucap syukur secara khusus, yaitu anugerah kesehatan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Karena melalui anugerah kesehatan itu kami boleh menikmati banyak hal tentang berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan berkati dengan firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas, yang tidak banyak mengerti, memahami akan kehendak-Mu. Tuhan pakai alat berbicara menyampaikan firman-Mu. Dan Roh Kudus yang menuntun dan memimpinnya. Dan kepada setiap jemaat Tuhan yang saat ini hadir, Tuhan berkati dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu hidup dan berkuasa atas setiap kami jemaat Tuhan yang hadir ini, sehingga api Roh Kudus dan semangat kami sebagai anak-anak Tuhan menyala-nyala sambil memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka hati kami untuk Tuhan berkati dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Ya. Salam Bapak Ibu ya, yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana semuanya dalam keadaan baik dan sehat? Ya, puji Tuhan. Hati yang gembira pada pagi hari ini. Saya menjadi agak sedikit terganggu dengan Pak Manguja ini. Menyanyikan lagu Jawa. Nah, saya malah nggak bisa menyanyikan itu. Ya ini. Ya Pak Kandus. Oh Pak, maaf Pak. Nah, ini faktor usia. Nah, jadi saya minta maaf faktor usia. Mungkin nanti kalau saya menyampaikan firman juga salah-salah kalimat diomongin. Pak, kok begitu gitu? Enggak apa-apa, open saja ya. Faktor usia. Karena menurut Alkitab, pelayanan orang Lewi itu 55 tahun. Jadi kalau kita pensiun bekerja juga 55 tahun itu sesuai Alkitab. Cari nanti di kitab Imamat, 55 tahun. Nah, umur saya sudah 73 originalnya, tetapi menurut ijazah itu 70 tahun. Mengapa? Karena dulu nggak pakai akte notaris. Lahir saya di dukun Bapak Ibu ya, dukun bayi. Yang dicatat oleh bapak saya itu hanya hari saja. Hari saja, patokannya dulu lahirnya kelas kedua begitu dulu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau salah ya. Nah, jadi tadi sudah dinyanyi dengan bahasa Jawa. Ini saya mencatat ini. Mencatat itu ada Monggo Sowan Gusti. Nah, gitu. Monggo Sowan Gusti. Sowan Gusti niku pinaringan rahayu. Sowan Gusti pinaringan rahayu mesti bahagia, mesti bersukacita. Kalau diterjemahkan begitu, ada saya catat tadi, saya catatannya di mana saya meletakkannya ya terlepas juga ya. Begitu. Jadi saya catat itu Monggo Sowan Gusti. Mari datang pada Tuhan Yesus. Karena dalam Tuhan Yesus mangke badhe sami bingah, sami bersukacita, sami berbahagia, bergembira. Sowan Gusti pasti bergembira. Nah, itu intinya tadi dia bagian itu yang saya catat begitu. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Mari untuk kita tidak lama-lama, kita membuka firman Tuhan dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 47, meskipun bacaannya panjang, karena menurut tema ini nggak bisa dipisah supaya mempunyai pengertian yang utuh tentang bacaan firman Tuhan ini. Baca panjang tidak apa-apa, tapi nanti inti firmannya itu tidak panjang Bapak Ibu, yakin saja. Dan saya juga ikut Pak Oslan ya, minggu yang lalu tidak pakai masker ya. Karena ada jarak ya tidak apa-apa menurut saya. Kalau gereja saya di Palembang sudah jaraknya dekat semua seperti ibadah biasa. Sudah bisa ibadah biasa, Pak Pendeta juga tidak pakai masker supaya suaranya bisa lepas, mungkin begitu. Nah, kita membuka firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 47, kita baca dengan responsoria.
Kita baca dengan responsoria, saya akan membaca ayat 25 dan bergantian sampai kepada ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan apakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Bersama-sama, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu ya, yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dari firman Tuhan ini yang ingin dipoinnya adalah bagaimana orang memperoleh hidup yang kekal. Poinnya di situ. Kemudian bagi kita, hidup ini Bapak Ibu ya, yang terutama poinnya sebenarnya ya memang hidup yang kekal, keselamatan yang kekal. Menurut firman Tuhan dari kitab Mazmur, kalau umur kita panjang itu 70 tahun. Kalau Tuhan berikan lagi lebih itu 80 tahun. Lebihnya dari itu adalah penderitaan dan kesusahan. Dan lebihnya daripada itu adalah penderitaan dan kesusahan yang kekal, yang berabad-abad, yang bertriliun-triliun tahun kalau kita salah dalam memilih keselamatan. Itu poinnya. Itu yang juga menjadi perhatian kita semua. Saya yang pertama kali dulu memilih Yesus karena saya berpikir, kalau saya hanya ingin kaya di dunia ini, tidak perlu Tuhan Yesus bisa. Tapi saya tidak punya hidup yang kekal. Tidak punya keselamatan yang abadi. Sedangkan kita keselamatan yang abadi ke surga, itu sejak nenek saya juga mengajarkan, itu penting. Nah, kemudian saya memilih Yesus. Memutuskan memilih Yesus dan keputusan itu ternyata tepat. Karena sekarang ini semua kitab suci di dunia, itu dapat diuji kebenarannya. Dapat diuji kebenarannya, benar atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, ilmiah maupun juga iman. Sekarang dapat diuji. Benarlah kata Tuhan Yesus bahwa tidak akan ada yang dapat ditutup-tutupi. Kebenaran itu akan menang. Itu kata Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan itu benar, Bapak Ibu.
Nah, firman Tuhan pada pagi ini adalah ada orang Farisi dengan maksud yang tidak murni, yaitu ingin mencobai. Artinya apa? Ada kesombongan iman dan rohani di dalamnya, ingin mencobai Yesus, karena Yesus mungkin dipandangnya baru anak muda kemarin, karena umurnya baru 30 tahun, tapi dari menjadi pengajar, menjadi guru, mungkin begitu. Tapi itu adalah suara hati kesombongannya, ingin mencobai, bertanya bagaimana orang itu dapat memperoleh hidup yang kekal. Dari jawaban Tuhan Yesus adalah apa yang kamu baca di dalam kitab Taurat dan apa yang tertulis di sana, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia dengan segenap hati. Tuhan Yesus tahu, nggak mungkin ada orang yang bisa melakukan itu. Tuhan Yesus tahu. Dan jawaban orang itu benar, tetapi sebenarnya belum mencakup keselamatan hidup yang kekal. Tapi hebatnya, terima kasih, ada pertanyaan lagi. Siapakah sesamaku manusia itu? Kata si ahli Taurat. Lalu dijawab oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini jawabannya ada 3. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria, ya Pak. Lalu mari kita, Bapak Ibu pilih yang bagian mana? Kita jemaat PUK pilih yang bagian mana? Atau secara pribadi pilih bagian yang mana? Apakah pilih sebagai imam? Menurut saya mungkin enggak, karena kita semua kan ingin disebut orang yang baik hati, ingin disebut menjadi orang yang murah hati, seperti seorang Samaria ini. Atau milih orang Lewi. Orang Lewi juga hanya lewat, kurang baik juga. Mungkin kita semuanya pilih orang Samaria. Termasuk saya, sebagai jemaat saya pilih orang Samaria. Mengapa? Karena orang Samaria baik hati. Kan begitu. Nah, lalu sekarang ada orang yang imam yang tadi lewat, ada orang sekarat di tengah jalan, yaitu dirampok menurut firman Tuhan. Ayat yang ke-34. Ya, dirampok di tengah jalan. Sampai setengah mati, sampai sekarat. Darahnya berdarah-darah, berlumuran darah karena dirampok, hartanya habis. Ada imam yang lewat. Dari seberang jalan biasanya dari jauh. Nah, itu saya Bapak Ibu ya. Itu saya yang lewat itu. Imam, karena saya sering membawakan renungan ya, itu saya imam lewat. Hanya lewat dari jauh. Mengapa dari jauh? Ya ini ilustrasi guyon saja. Karena saya mau melayani Tuhan. Di sana sudah ditunggu. Kalau saya terus nolong ini bagaimana di sana? Katakanlah seperti itu. Tapi intinya kan tidak berbuat apa-apa. Hanya lewat saja. Kan begitu. Nah, seorang imam melayani Tuhan di bait Allah. Kok seperti itu? Enggak menjadi teladan dalam praktek. Datang lagi orang Lewi, Bapak Ibu ya. Orang Lewi. Lewi itu ya saudaranya imam, keluarga. Tapi tugasnya mengurus bait Allah. Jadi orang Yahudi mau siang dan malam ada yang ke bait Allah itu mengurus bait Allah. Bait Allah itu menjadi terawat oleh orang Lewi. Artinya orang yang hidup di dalam lingkungan pelayanan Tuhan. Lihat orang yang sekarat seperti itu Bapak Ibu ya, juga lewat saja. Mungkin aku ngelihat darahnya itu enggak kuat aku. Udah lewat saja, biarlah orang lain aja yang nolong. Inti poinnya adalah juga tidak menolong. Kan begitu. Kemudian ada seorang Samaria. Orang Samaria dengan orang Yahudi atau Yehuda itu sebenarnya bersaudara. Orang Samaria adalah, jadi kerajaan Daud itu ketika sesudah zaman Salomo meninggal, mati, itu terpecah menjadi 2. Yang 10 suku mendirikan kerajaan di Israel Utara, namanya itu Samaria. Kemudian yang 2 suku itu Yehuda dan Lewi itu di Israel Selatan. Jadi sebenarnya bersaudara, tapi bermusuhan karena politik, karena perebutan kekuasaan.
Sampai kedatangan Tuhan Yesus, itu usianya sudah kurang lebih bermusuhan itu 700 tahun. 700 tahun Bapak Ibu, bermusuhan. Sampai 700 tahun. Karena itu kalau digambarkan orang Samaria, itu mereka itu melihat orang Samaria itu dianggap kafir, dianggap najis, karena orang Samaria memang kawin campur dengan penduduk asli di sana. Ada juga yang memang menyembah berhala. Itu kisahnya. Tapi di sini di dalam kisah ini perumpamaan Tuhan Yesus itu ada seorang Samaria yang murah hati. Ada satu hal yang istimewa. Nah, sekarang satu persatu Bapak Ibu ya. Orang Samaria yang baik hati ini ya, satu persatu melihat bukan malah menjauh, tetapi malah mendekat. Nah, kita semua kan jadi orang Samaria tadi pilihannya. Jadi orang Samaria. Ketika mendekat, waduh kasihan saya. Kasihan saya. Kemudian orang Samaria yang murah hati ini Bapak Ibu mengambil anggur. Disiramkan kepada tempat-tempat yang luka. Berdarah ini Bapak Ibu. Sekarat ini orang. Berdarah disiramkannya. Apa pakai anggur? Karena anggur di dalamnya ada alkohol yang dapat untuk membersihkan, mematikan kuman dan bakteri. Ya, bersihkan. Setelah itu disiram dengan minyak. Menurut penelitian, minyak itu adalah minyak zaitun yang di dalamnya mengandung untuk menyembuhkan luka-luka. Begitu. Disiram dengan minyak zaitun. Sejauh ini mungkin saya dengan Bapak Ibu sependapat, mungkin ada yang bisa melakukan, ada yang tidak, betul enggak? Yang tidak bisa melakukan melihat darah saja pingsan Bapak Ibu, pingsan. Tapi ada yang bisa melakukannya, enggak apa-apa. Ada belas kasihan bisa menolong. Ada jemaat kita di sini Bapak Ibu, ketika ada traktor mundur yang belum lama ini bulan puasa, meninggal. Ada jemaat kita yang mengambil bagian dari kepalanya ini karena pecah ya, otaknya itu. Ikut. Ya, ikut. Nanti saya kasih tahu tapi di belakang aja lah. Nanti dianggap sombong ya, ada. Kasihan nanti. Betul. Ada yang tega. Nah, sejauh ini berarti mungkin ada jemaat kita yang sudah gugur di sini. Kalau tadinya 100% menjadi orang baik seperti orang Samaria, sekarang turun. Paling tidak yang gugur 20% ini. Siapa yang tidak bisa melihat darah? Ada yang gugur ya. Katakanlah 20%, masih 80% Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu disiram dengan anggur, disiram dengan minyak, kemudian dibalut dengan kain. Jadi bawa balut. Jadi orang Samaria yang baik hati, murah hati ini membawa anggur, membawa minyak zaitun, membawa kain untuk membalut. Kita bawa enggak kalau bepergian Bapak Ibu? Mungkin enggak bawa. Mungkin tidak bawa. Oke, diganti dengan baju atau kaos. Setuju. Sampai sejauh ini masih tetap 80% Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pekerjaan yang ketiga ini Bapak Ibu. Pekerjaan yang ketiga adalah setelah dia balut, kemudian mau dibawa, ditumpangkan di keledai Bapak Ibu. Digendong, ditumpangkan di keledai. Kemudian keledainya itu dituntun ke suatu tempat, ke penginapan. Lalu kita bertanya dengan kita, seandainya kita ketemu seperti itu, kita mau pepergian ini bukan sanak saudara kita ini, bukan anak kita, bukan mama kita, bukan bapak kita, nggak ada hubungan darah, tidak kenal. Sanggup nggak kita gendong orang itu, membawa ke medical atau kemana lah yang mungkin memungkinkan. Dulu belum ada apa-apa, kendaraan utama ada memang keledai. Keledai tidak bisa untuk bawa muatan banyak, ya sedikit. Idealnya memang satu orang kurang lebih. Kalau lebih dari itu nggak kuat karena kecil, kan begitu. Nah sekarang kalau kita Bapak Ibu tanya, nah kita nggak punya apa-apa, tapi punyanya saya itu mobil. Nah, punya mobil
Tapi di sana posisinya di sana di Yerusalem di Yerusalem ke Yeriko ya. Mobil. Kira-kira Bapak Ibu, kalau mobil kita untuk ngangkat orang banyak berlumuran darah, bukan sanak family, kita naikkan ke mobil kita, kira-kira ikhlas enggak kira-kira? Bisa enggak kira-kira? Karena mobilnya kalau di rumah itu divakum, dibersihkan. Kalau bapak punya istri, istrinya mau naik mobil saja suruh kepas-kepas sendalnya supaya tidak kotor, ya enggak? Sanggup enggak masih? Di sini sudah mulai berkurang Bapak Ibu. Yang tadinya 80 mungkin sekarang tinggal 50 Bapak Ibu, 50% ini orangnya ini. Kita ini Bapak Ibu. Karena apa enggak sanggup? Ada yang ketemunya jemaat kita pakai sepeda motor. Wah, mau naikkan lengi ketopo enggak bawa bahan. Kalau ditaruh di belakang malah jatuh. Orangnya masih sekarat. Oh, sepeda bisa sepeda. Mana Pak Mangunjak? Mungkin sepeda. Naik ke sepeda ya sama aja. Lah kalau ini saya bawa terus, saya itu buru-buru semakin tambah malam, aku ya nggak sanggup lah kalau minep. Udah letakkan lagi nggak jadi. Akhirnya di sini sudah mulai gugur Bapak Ibu. Sudah semakin gugur dan semakin gugur. Yang terakhir, yang berikutnya adalah membawa orang Samaria yang baik ini, membawanya ke tempat penginapan. Ke tempat penginapan. Sanggup nggak kita bawa ke tempat penginapan? Di tempat penginapan orang Samaria ini menemani dia 1 malam bersama dengan dia, merawat. Sanggup nggak kita? Yang kenal tidak, tak apa tidak, lalu kita bawa ke tempat medical penginapan, lalu kita ikut bermalam di situ. Semuanya gugur, nggak ada yang sanggup Bapak Ibu. Karena bukan sanak family. Orang kenal juga tidak. Tambah gugur lagi, orang Samaria ini setelah menempatkan di penginapan, paginya dia pulang, memberi uang kepada pemilik penginapan itu, disuruh merawat 2 dinar. Kalau nanti belanjanya lebih, akan saya ganti ketika saya kembali. Hebat enggak? Kita sanggup enggak? Enggak kenal enggak apa? Memberikan uang untuk merawat, bertanggung jawab penuh sampai sembuhnya orang itu. Wis nol iki, wis ra enek. Sudah enggak ada Bapak Ibu ya. Saya juga enggak sanggup. 2 dinar kalau uang sekarang itu katanya kurang lebih 750.000 per 1 dinar. Kalau 2 dinar berarti 1.500.000. Atau dalam bahasa lain 1 dinar itu sama dengan gaji orang bekerja 1 hari. Lah nek gajinya gede, 1 bulannya 60 juta, bu. Kalau yang 1 harinya 100.000, artinya 200.000. Nah, sanggup enggak kita? Ini dalam perjalanan ini Bapak Ibu ya, dalam perjalanan, bukannya sengaja mau nolong. Nah, kebetulan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, poinnya adalah siapakah orang Samaria ini? Orang Samaria ini bukan saya, dan juga bukan Bapak Ibu jemaat PUK di sini, tetapi orang Samaria itu sesungguhnya adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan Yesus itulah orang Samaria. Yang digambarkan orang Samaria adalah Yesus itu, yang sedang berjalan menuju kepada Via Dolorosa, menuju kepada tiang salib di sana, untuk menggantikan darahnya yang kudus, menggantikan anggur dan juga minyak untuk menyembuhkan orang ini, supaya orang ini hidup, supaya orang ini memiliki hidup yang sesungguhnya dan bertanggung jawab merawatnya. Tuhan Yesus yang disalibkan, yang kita peringati bersama, yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga, yang kita peringati bersama, itulah orang Samaria. Kita jemaat biasa, manusia biasa, tidak akan mampu seperti orang Samaria ini. Tidak akan sanggup, Bapak Ibu ya. Lalu penginapan itu siapa? Penginapan itu adalah gereja Tuhan di dunia ini. Dan yang sekarat setengah mati itu adalah saya
dan saudara. Kita semua inilah yang sekarat dirampok setengah mati. Ya, sekarat, berdarah-darah, hartanya dirampas. Harta kita dirampas. Karena sesungguhnya kita dulu di surga ketika Adam diciptakan. Tetapi oleh iblis turun ke dunia dan menjadi orang berdosa. Dan tidak mungkin naik ke surga atau ke hidup yang kekal itu dengan apapun yang kita buat di dunia ini. Tidak mungkin. Hanya satu-satunya jalan adalah Allah sendiri turun ke dunia menjadi penebus kita. Firman Tuhan tadi dikatakan dari Yerusalem turun ke Yeriko. Yerusalem adalah kota kudus. Kata-kata perumpamaan. Arti yang sebenarnya, maksud yang sebenarnya di dalam Alkitab ini adalah menggambarkan Tuhan Yesus itu dari kota kudus, dari surga turun ke dunia. Kemudian melawat kita orang yang berdosa, merebut kita dari orang yang berdosa dari kuasa iblis itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Kemudian yang ketiganya, diberi uang 2 dinar. Apa maksudnya? Semua gereja tempat penginapan anak-anak Tuhan yang dititipkan oleh Tuhan Yesus ke dalam gereja ini disuruh merawatnya, dan Tuhan jamin itu cukup. Kalaupun tidak cukup, Tuhan akan mengembalikannya. Gereja itu akan diberkati dengan diberkati oleh Tuhan dengan penuh berkelimpahan. Nah, itu adalah uang 2 dinar tadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, poin bagi kita semua adalah bahwa kita adalah orang yang dititipkan di rumah penginapan. Nanti orang Samaria yang baik hati itu akan kembali menyelesaikan semuanya. Semuanya akan diselesaikan. Kalau uang yang diberikan kurang akan ditambahin, akan diganti. Yang menjadi poin bagi kita adalah jangan ada yang melarikan diri dari penginapan itu. Karena ketika melarikan diri dan tidak ditemukan oleh orang Samaria yang baik hati, yaitu Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang kembali, tidak dapat bersama-sama dengan dia. Karena Tuhan Yesus bertanggung jawab hidupnya orang ini sampai kepada ke rumah Bapa. Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke rumah Bapa menyiapkan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali. Kiranya tidak ada yang melarikan diri dari tempat penginapan itu sampai orang Samaria Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan dulu. Bapa kami di surga, terima kasih firman Tuhan saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh keterbatasan, Tuhan ampuni jika ada kekurangan kesalahannya. Dan firman Tuhan ini Tuhan berkati di dalam hati, roh, dan jiwa setiap jemaat Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan setiap jemaat Tuhan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan Yesus ada di dalam setiap kami, dan kami ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus menuntun, menolong, menyertainya. Dan bersama malaikat surgawi melindungi menyertai setiap jemaat Tuhan secara pribadi maupun keluarga dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, Bapak Ibu kami ajak untuk memuji Tuhan. Kami undang untuk petugas song leader naik ke depan. Kita akan memasuki doa syafaat kita. Kita memuji Tuhan kembali. Bapak Ibu, mari kita akan pujikan satu pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar yang telah menyelamatkan hidup kita.
bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ada? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat, Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran betapa kasih-Mu. kagum. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepada Engkau Bapa. Pada saat ini kami bersama umat-Mu di Pokipem ini menyampaikan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa, kami memohon Tuhan Engkau memberikan kestabilan politik ekonomi, pembangunan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan menjauhkan dari niat-niat orang yang tidak baik untuk memecah belah persatuan bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati pembangunan yang sedang dijalankan. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar melalui hikmat Tuhan itu menjaga untuk kestabilan politik ekonomi dan ketentraman bangsa dan negara kami. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk pemberitaan Injil-Mu di Indonesia ini khususnya, Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan memberkati firman Tuhan yang diberitakan di seluruh muka bumi ini. Biarlah semua banyak bangsa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan setiap orang dan banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk perusahaan di tempat ini, Sugar Group Company ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk GPMC, ILB, ILD. Kami menyerahkan kepada Engkau untuk senantiasa Tuhan berkati. Di dalam musim giling ini Tuhan memberkati, Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya apapun. Tuhan juga memberkati musim tanamnya sehingga bertumbuh dengan baik. Dan biarlah Tuhan memberkati perusahaan ini semakin hari untuk semakin bertambah baik dan semakin maju. Kami berdoa juga untuk ILD, Tuhan memberkati di masa
suling ini supaya boleh berjalan dengan baik dan aman, dan juga Tuhan berkati agar semua rintangan-rintangan yang ada Tuhan jauhkan daripada itu semua. Biarlah semuanya ya Tuhan, perusahaan yang ada di dalam Sugar Group Companies ini ya Tuhan berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada halangan sesuatu apapun. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang dimanapun berada. Secara khusus kami berdoa untuk POK GPM ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih senantiasa Tuhan menjaga dan menyertai POK GPM ini sehingga boleh ada sampai saat ini. Dan seterusnya kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati gereja POK GPM ini dan memberkati para majelis yang melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan, ketekunan di dalam melayani Tuhan. Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan untuk tetap kuat dan sentosa di dalam menjalani Tuhan, rukun dan damai sejahtera. Dan Tuhan memberikan rencana-rencana yang telah dicanangkan oleh para majelis di tempat ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Darmuji dan juga semua tim di dalam majelis ini. Terus Tuhan menjaga, memberkati secara pribadi maupun keluarga, memberkati usaha dan pekerjaannya, memberkati secara khusus di dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati secara khusus di dalam pekerjaan dan usahanya ya Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Kami berdoa untuk Tuhan jadikan berhasil. Tuhan berhasil setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk anak didik kami yang saat ini masih di bangku sekolah, dari tingkat anak-anak sampai kepada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Semuanya kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan putra dan putri kami di site maupun di luar. Tuhan menyertai dan memberkati, Tuhan melindungi. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak kami, putra putri kami ini berhasil untuk masa depannya. Dan saat ini juga Tuhan siapkan untuk masa depan yang terbaik baginya. Terima kasih Tuhan, Tuhan melindungi dengan kesehatan. Tuhan melindungi, jaga daripada pengaruh-pengaruh di luar yang tidak baik yang akan merusak anak-anak putra putri kami. Tuhan jauhkan dari itu semua ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati apa yang menjadi impian maupun kerinduan orang tua maupun putra putri kami, anak didik di tempat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara saat ini yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ediman Gultom, saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami memohon lawatan Tuhan, menyembuhkan, memulihkan mereka, memberkati obat-obatan jika itu memakainya. Tuhan berkati secara khusus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan hiburkan dengan penghiburan surgawi. Biar di tengah-tengah sakit keadaan mereka tetap sukacita di dalam Tuhan, imannya tetap kuat dan teguh dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mengucap syukur kepada saudara-saudara kami, ibu-ibu kami yang Tuhan anugerahkan anak di dalam kandungannya. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau atas anugerah-Mu ini. Biarlah Tuhan memberkati, melindungi anak dalam kandungannya dan ibu dan keluarganya. Saatnya lahir nanti Tuhan bersalin, Tuhan jadikan semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan memberkati anak, ibu, dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami dalam surga, juga kami berdoa untuk setiap pergumulan doa-doa kami yang tidak terucapkan dengan kata-kata kami. Tuhan direct kami satu persatu. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, mengabulkan apa yang Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Seluruh doa kami ya Tuhan, kami naikkan kepada Engkau dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan ya Pak Saiman. Tuhan kiranya memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan untuk minggu ini ada 2, persembahan dan persepuluhan. Mari kita dasari persembahan kita saat ini dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Puji Tuhan, mari kita iringi persembahan kita dengan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bait yang kedua. Indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Ditinggal kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bait yang ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur tak hentinya kepadamu ya Tuhan, karena berkat kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami, bahkan Engkau memelihara dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Biarlah persembahan yang telah kami berikan pada hari ini boleh menjadi Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan. Dan biarlah persembahan ini juga boleh memberkati pekerjaan Tuhan, khususnya yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang telah memberikannya dengan tulus dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Persembahan totalnya untuk minggu ini adalah 3.928.000 seperti yang tertulis di sangkakala. Kemudian untuk pengumuman sepanjang minggu ini, ibadah minggu pada tanggal 15 Mei 2022 akan dilakukan di Gereja Hosing 1 pada pagi hari jam 9.30 dan sore hari jam 18. Yang kedua, ibadah keluarga tanggal 12 Mei 2022, sektor B akan beribadah di rumah masing-masing dengan pelayan firman Bapak Oslan, dan sektor A akan beribadah di gereja yang akan dilayani oleh Ibu Mary sebagai liturgos, Bapak Batara sebagai pelayan firman, dan Bapak Ismet sebagai pemusik. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu akan dimulai kembali pada tanggal 15 Mei 2022 yang akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Ini ibadah onsite ya Bapak Ibu ya, ibadah offline.
Kemudian yang keempat, majelis tetap menghimbau untuk selalu taat melakukan protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing. Dan Majelis POGPM juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Tiba saatnya kita pada akhir ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, bait yang kedua. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, kita pandang di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Marilah kita bersama-sama naikkan doa Bapa kami sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.